Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngaji Pemikiran. Di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai, tapi tentunya tetap berbobot ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tempat sejarah di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Makam Sunan Ampel. Membahas tentang Sunan Ampel, tentunya ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Ada satu pertanyaan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu apakah makam Sunan Ampel termasuk dikategorikan dalam dakwah? Untuk menjawab pertanyaan ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sudut pandang filsafat, yaitu sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentunya di sini aku nggak bakal sendiri dong. Kita bakal ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Salma Anindita Salsabila. Halo Kak Salma, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kak, Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya pasti aku senang banget bisa ngobrol bareng di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semuanya jadi aman nih Kak ya? Aman. Oke. Nah, kita langsung saja nih Kak ke pembahasan kita kali ini. Menurut Kak Salma sendiri, bagaimana makam Sunan Ampel bisa termasuk kategori dakwah, terlebih jika dipandang dari 3 sudut pandang tadi Kak? Bisa mulai dari ontologi dulu ya Kak. Ontologi ini membahas tentang hakikat dan apa yang menjadi objek itu sendiri. Makam ini kalau dilihat secara fisik nih, tentunya cuma sebatas tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh besar Wali Songo. Ya. Namun, makam ini tidak akan berdiri tanpa nilai, Kak. Tentunya makam ini juga mengandung simbol, sejarah, juga jejak dakwah dari beliau sendiri. Berarti makam itu bukan hanya sekedar benda mati ya Kak? Artinya ada nilai tersendiri yang ada pada makamnya. Benar sekali Kak, jadi walaupun beliau ini sudah wafat ya, tapi nilai perjuangan beliau ini masih selalu menempel pada makam beliau. Jadi maksudnya para peziarah yang datang itu bukan hanya untuk melihat batu nisan, tapi mereka juga mengingat perjuangan beliau, bagaimana beliau menyebarkan agama Islam. Jadi secara ontologis makam Sunan Ampel ini dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai media dakwah yang pasif. Dia tidak berbicara, tapi menyampaikannya melalui sejarah dan juga keteladanan. Oke, kita lanjut ke epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan bisa diperoleh Kak. Jadi bagaimana kok makam Sunan Ampel bisa menjadi sumber pengetahuan, apalagi termasuk dakwah? Kalau epistemologi ini sebenarnya ada beberapa cara Kak. Misalnya, salah satu caranya melalui sejarah catatan dari Sunan Ampel itu sendiri. Dari buku-buku beliau, manuskrip, ataupun tradisi lisan yang memberikan pengetahuan kepada peziarah. Biasanya rombongan peziarah datang itu akan mencari informasi, membaca atau mendengarkan penjelasan dari pemandu. Oke, berarti misalnya kalau kita ziarah ke makam Sunan Ampel itu menjadi pengalaman belajar tersendiri bagi peziarahnya nih Kak. Betul sekali Kak, jadi epistemologi ini tidak selalu harus dengan ceramah. Bisa kita dengan merenung di makam-makam orang-orang soleh, itu juga memberikan pengetahuan batin buat kita. Misalnya nih, mengingatkan akan kematian, juga meneladani perjuangan, terus meningkatkan kesadaran diri kita. Ditambah lagi, sering dilakukannya kajian-kajian di sekitar area makam, sehingga pengetahuan agama itu berkembang melalui aktivitas-aktivitas sosialnya, Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, kita ke yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu nilai dan manfaatnya. Jadi nilai dan manfaat apa sih Kak yang bisa kita ambil dari adanya makam Sunan Ampel? Kalau aksiologi nih Kak, jadi aksiologi ini ada beberapa manfaat besar. Yang pertama itu manfaat spiritual. Jadi makam ini bisa menjadi tempat refleksi, juga tempat kita untuk meningkatkan iman dan juga meningkatkan rasa syukur.
Misal nih contohnya, kalau kita habis ziarah ke makam, kan pastinya kita itu merasa ingin juga memperbaiki diri. Karena kita sudah diingatkan dengan kematian. Yang kedua, yaitu manfaat sosial, Kak. Jadi di makam tersebut menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya para umat. Kan di sekitar area makam tadi sering terjadi atau sering dilakukannya kajian-kajian kita, seperti itu, Kak. Lalu yang terakhir, manfaat kultural, Kak. Menjaga tradisi Islam Nusantara. Contohnya seperti ziarah makom dan masih banyak lagi. Jadi secara nilai nih Kak, makam bisa dikatakan sebagai dakwah meskipun hanya benda mati. Betul sekali, Kak. Jadi makam tersebut bisa menjadi pengingat sejarah, juga penyambung nilai dakwah dan menjaga Islam Indonesia itu sendiri. Dan itu bentuk dakwah dalam dimensi nilai. Oke, nggak kerasa nih Kak, ternyata kita sudah di penghujung pembahasan kita. Oke teman-teman, jadi dari catatan saya nih tentang penjelasan Kak Salma, bisa kita simpulkan bahwa ontologi makam Sunan Ampel bukan hanya suatu benda, tapi media dakwah pasif yang menyimpan nilai perjuangan. Kemudian dari sudut pandang epistemologi, makam menjadi sumber pengetahuan melalui sejarah, pengalaman spiritual ataupun tradisi. Selanjutnya, aksiologi makam memberi manfaat besar bagi masyarakat baik secara spiritual, sosial maupun kultural. Gak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung pembahasan aja. Sepertinya kalau sudah disimpulkan dan sudah dijawab, sudah tidak ada pertanyaan untuk kedepannya lagi tentang makam Sunan Ampel. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau menyaksikan. Selanjutnya, terima kasih banyak juga kepada Kak Salma selaku narasumber kita pada kali ini. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga atas penjelasannya. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin tentunya. Saya Siti Latifatul Zuhra sebagai host podcast pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.